Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Tongtian, Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kita akan memberikan informasi kelanjutan yang tadi, bahwa ada surat terkait tentang undangan silaturahim kepada para alim ulama di gedung PBNU Jakarta. Lah, terkait tentang permasalahan ini kita akan memberikan sebagian informasi siapa saja tokoh yang diundang. Ternyata ketika kita amati ada dua problem yang perlu kita jelaskan dan perlu kita sampaikan. Masalah ini tidak perlu dianggap serius, akan tetapi cuma sekedar wawasan. Boleh dipahami, boleh tidak dipahami, boleh dikoreksi ataupun disangkal. Monggo ketika teman-teman ada sangkalan, disangkal saja di kolom komentar. Kita akan berikan informasi. Sedikitnya 76 nama alim ulama terkemuka dari berbagai daerah tercantum dalam lampiran undangan. Daftar ini menyakup tokoh-tokoh sepuh, ulama karismatik hingga intelektual NU. Beberapa nama besar yang tercantum antara lain Nyai Haja Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan sosok beliau. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gus Mus, seorang ulama yang sangat luar biasa. 3, Habib Lutfi bin Yahya. Lah, ini pertama yang perlu kita sampaikan dan perlu kita jelaskan. Ternyata Habib Lutfi masih dianggap sebagai tokoh intelektual atau ulama karismatik atau tokoh sepuh. Padahal kita tahu kasusnya itu sangat besar terkait tentang pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, pembelokan sejarah makam KRT Sumodiningrat, pembelokan makam-makam di Nusantara dan lain sebagainya. Bahkan mendirikan Jatma Aswaja untuk menandingi Jatman Nahdlatul Ulama. Tapi kita nggak tahu alasan kenapa kok Bapak Lutfi bin Yahya masih diundang. Padahal track record untuk menyaingi NU, merebut NU, menjatuhkan NU dan lain sebagainya itu nampak. Itu yang perlu kita sampaikan kepada khalayak umum terkait tentang permasalahan ini. Itu poin yang pertama yang perlu kita jelaskan. Yang nomor 4, tokoh yang diundang yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, mantan Ketua Umum PBNU. Terus Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terus Kiai Haji Mutawakil Alawah, Kiai Haji Ulin Nuha Arwani, terus Kiai Haji Azaim Ibrahimi, terus Kiai Haji Abdullah Ubad Maimun, terus Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun. Nah, ini tokoh-tokoh yang diundang di dalam pertemuan para alim ulama di gedung PBNU. Ya, yang perlu kita protes dan kita sampaikan terkait tentang kenapa masih mengundang Bapak Lutfi bin Yahya. Padahal kita tahu Bapak Lutfi bin Yahya telah membelokkan sejarah NU, telah membelokkan sejarah Nusantara, makam KRT Sumodiningrat dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih parah akan merebut Jatman, tapi alhamdulillah bisa kembali. Akan tetapi malah membuat Jatma Aswaja atau membuat organisasi tandingan untuk Jatman. Ini kan sangat membagongkan, tapi kok masih dipercaya. Berarti secara tidak langsung dari PBNU ini kurang tegas terkait tentang permasalahan-permasalahan di dalam organisasi. Maka wajar ketika banyak sebuah problem. Kita berharap dan berdoa semoga NU baik-baik saja dan tetap jaya. Terus ada keterangan juga, namun dari seluruh nama yang diundang Rois Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Ahyar tidak ada dalam daftar. Biasanya dalam tradisi Nahdlatul Ulama, acara yang menghimpun para ulama besar turut melibatkan Rois Am sebagai pimpinan tertinggi Suriah. Memang nyata dan real, Kiai Haji Miftahul Ahyar tidak diundang. Apakah diundang tapi tidak dipublikasikan? Wallahu a'lam.
Tapi secara umum bagi masyarakat umum ketika memandang sekilas, memang Rois Am PBNU Mbah Miftahul Akhyar, Haji Miftahul Akhyar itu memang tidak diundang. Ya pastinya teman-teman sudah bisa menyimpulkan terkait tentang permasalahan ini, karena yang ingin mengundurkan daripada Gus Yahya itu Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sedangkan permasalahan mengundang alim ulama di gedung PBNU itu terkait tentang dirinya mau turun atau diturunkan, maka mengadakan acara silaturahim alim ulama di gedung PBNU. Ya walaupun dengan agenda silaturahim, akan tetapi pasti membahas terkait tentang permasalahan yang masih memanas ini. Kita sampaikan supaya masyarakat lebih terang benderang terkait tentang permasalahan ini. Monggo teman-teman sikapi dengan bijak, dengan tenang, dengan kondisivitas, dan dengan akal yang sehat, dengan hati yang adem. Kita nggak usah berlama-lama, cuma 2 poin ini yang perlu kita sampaikan. Yang pertama yaitu terkait tentang dari PBNU masih saja mengundang Bapak Lutfi bin Yahya yang jelas-jelas membelokkan sejarah NU Nusantara dan makam-makam Nusantara. Yang kedua, di situ undangan untuk alim ulama tapi ternyata Rois Am PBNU tidak diundang. Ini 2 perkara yang serius yang perlu kita sampaikan, tapi tetap tanggapi dengan bijaksana dan ketenangan, tidak terpancing dengan suasana ataupun provokasi ataupun yang lainnya. Tetap jaya, tetap satu komando, tetap berkhidmah di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi saya banyak kesalahan, khilafan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.